sewaktu Bitung itu melakukan perlawanan atau kegiatan melawan orang Belanda, Bitung seperti nomaden. Jadi tidak tinggal tetap di satu tempat gitu. Jadi dimanapun dia tempat ada sahabat dia tinggal di situ. Dan kenapa ini bisa dibilang rumah si Bitung, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore. Jumpa lagi kita dengan channel Explore Media di situs Marunda, Rumah Si Pitung, Jakarta Utara. Bersama kita hari ini pemandu wisata Bapak Sukma Wijaya. Beliau sehari-harinya bantu kita pengunjung yang memberikan cerita tentang Si Pitung dan Rumah Si Pitung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penerimaannya di hari ini. Kira-kira bisa diceritain nggak Pak sedikit banyak tentang sejarah Si Pitungnya gitu? Oh gitu. Ya, jadi kalau kita di situs Marunda ini ada dua aspek yang kita bisa ceritakan. Pertama tentang sosok Si Pitungnya sendiri dan tentang rumah Si Pitungnya ini. Yang pertama kalau sosoknya Si Pitung sendiri, kita kalau bicara Si Pitung pasti akan berhadapan dengan banyak versi gitu ya, tapi saya ambil satu versi yang dari penelitiannya Margaret Van Til yang dia meneliti berdasarkan koran-koran Belanda yang terbit pada tahun 1890-an dan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh Betawi. Ya. Salah satunya jadi menurut buku itu Si Pitung lahir di Rawabelong dan dia merupakan ahli silat dan ahli yang rajin jawara ya. Dan waktu kecilnya dia pernah sakit hati karena ternak kakek dan orang tuanya diambil secara paksa oleh tuan-tuan tanah Cina dan orang-orang kaya Belanda. Lalu setelah dewasa Si Pitung melakukan perlawanan dendam dengan cara mengambil barang-barangnya orang kaya tersebut lalu dibagikan ke orang-orang yang memerlukan di daerah Betawi gitu ya. Jadi kalau menurut orang-orang Belanda Si Pitung itu dianggap sebagai perampok, tapi kalau untuk orang Betawi Si Pitung dianggap sebagai pahlawan. Bahkan bisa dijuluki sebagai Robin Hood Betawi karena mencuri mengambil barang-barang orang kaya lalu dibagikan orang-orang yang miskin begitu ya. Dan mengenai cerita selanjutnya, karena sering melakukan perampokan, akhirnya Si Pitung menjadi target penangkapan polisi Belanda. Buronan. Ya. Buronan itu artinya buronan yang sifatnya pribadi dari tuan-tuan tanah itu ngejar dia. Kan kalau kita tahu sejarahnya kan tuan-tuan tanah ini punya centeng ya Pak ya? Iya betul. Nah, yang ngejar dia ini, buronan ini centeng-centengnya tuan tanah itu atau polisi-polisi Hindia Belanda Pak? Ya pertama keluhan dari tuan-tuan tanah karena merasa tidak nyaman barang-barang yang dirampok dan centeng-centengnya pun merasa kewalahan menghadapi Si Pitung. Oh iya. Dan akhirnya terdengarlah oleh
polisi-polisi Belanda dan polisi Belanda itu antusias sekali menangkap si Pitung karena pada saat itu terdengarnya si Pitung itu sangat sakti sekali. Dan itu menjadi target dari polisi Belanda, salah satunya bernama Scott Heine itu. Dia mengejar terus sampai berita terakhirnya itu si Pitung tertembak oleh peluru emas Scott Heine di daerah Kota Bambu, Tanjung Priuk. Ya, kalau berdasarkan yang kami pelajari kan ya Pak ya, centeng-centeng juragan ini jadinya kan yang tadi yang ngejar-ngejar dia, jadi dia bekerja sama dia gitu ya Pak ya, kalau nggak salah. Haji Rais, Haji Ji, Haji Ung, sama satu lagi ada 3 tuh kalau nggak salah. Jadi gini. Nah terus dia akhirnya jadi yang tadinya ngelawan, yang tadinya berhadapan sama dia, akhirnya jadi berteman, berkawan. Itu kira-kira ceritanya? Ya, bisa jadi seperti itu, tapi memang ada catatan buku lagi yang menulis bahwa Pitung itu bukan nama orang. Nama organisasi, nama kelompok, ya singkatan dari Pituan Pitulung. Pituan Pitulung itu artinya 7 orang penolong. 7 orang penolong itu terdiri dari Raden Ahmad Nitikusuma yang sering dipanggil si Pitung, lalu ada Ji, ada Somat, ada Jebul, ada Idris, ada Rais itu ya. Dan ada ya Ji, ya, Haji Ung ya. Dan di koran Belanda itu yang disebutkan hanya 6, dan orang Belanda menyebutnya bukan Pituan Pitulung tapi itu geng. Gangster. Geng itu 6 orang itu disebutkan begitu, tapi di buku lain itu dari kata Pituan Pitulung itu. Jadi ya itulah banyak versinya ya. Jadi tentang yang tadinya centeng berkawan itu bisa jadi seperti itu, atau memang kawan-kawan itu jadi memang bersahabat dari kecil gitu. Kalau kita lihat dari Jakarta sekarang ya Pak, kalau kita lihat dari ini sebagai sebuah analisa sejarah ya, sebagai sebuah analisa sejarah aja, kira-kira sebagai kajian buat kita bersama, kayak rumah orang tuanya Pak yang Ahmad Kusuma itu aja ya, yang disebut Pitung itu, dia lahir di Rawabelong, kemudian dia usahanya di Tanah Abang, dan dia sempat stay di Marunda ini. Artinya ruang lingkup ininya dia luas sekali ya Pak ya? Iya. Bisa hampir dari Jakarta Barat sampai Jakarta Utara. Itu gimana sih Pak ceritanya tuh? Sewaktu Pitung itu melakukan perlawanan atau kegiatan melawan orang Belanda, Pitung seperti nomaden. Jadi tidak tinggal tetap di satu tempat gitu. Jadi dimanapun dia tempat ada sahabat dia tinggal di situ. Dan kenapa ini bisa dibilang rumah si Pitung? Karena ada catatan sejarah si Pitung pernah singgah di sini. Bisa jadi kalau dilihat tanggal sewaktu dia ditembak di Tanjung Priuk itu tidak jauh waktunya dengan kejadian waktu si Pitung habis merampok Demang di daerah Condet gitu. Bisa jadi sehabis merampok di sana bersembunyi di sini gitu. Dan memang akhirnya Pemprov DKI menjadikan ini sebagai situs rumah si Pitung karena hanya ini situs yang masih utuh, ya. Menurut sejarah sejarah pernah bersentuhan dengan si Pitung. Gitu. Betul, baik Pak. diresmikan sebagai rumah si Pitung oleh Pemda sejak tahun ya. Diresmikannya sebagai cagar budaya itu tahun 1972. Ya, sebelumnya masih ditempati oleh Haji Matsani. Haji Matsani itu masih turunannya Haji Safiuddin, pemilik rumah ini yang dari Bugis ya. Dan
tahun 99 barulah diresmikan sebagai cagar budaya. Dan itu gubernurnya ya, pertama ini dijadikan cagar budaya tahun 1972 pada masanya Gubernur Ali Sadikin. Oh iya, Pak Ali Sadikin, betul. Di sini dukungan dari pemerintah daerah DKI Jakarta maupun pemerintah pusat apa ya Pak? Ya. Ini karena pengelolaannya di bawah Dinas Kebudayaan dan dikelola lagi oleh Museum Kebaharian, jadi dukungan dari pemerintah itu yang utamanya melestarikan cagar budaya ini dengan cara merawat setiap hari secara berkala, entah yang harian ataupun yang bulanan, yang tahunan gitu ya. Tahunan. Jadi setiap hari dilakukan perawatan terus gitu. Apa namanya? Ini ya masih asli ya Pak ya rumah ini? Ya, kalau dibilang asli ini mungkin hanya tinggal 70% saja aslinya, karena lantainya dulu, tiangnya itu dia rata dengan tanah. Oh gitu. Karena sering rob akhirnya ditinggikan seperti ini, dan gentengnya pun sudah tidak yang asli lagi, dan beberapa papan lantainya itu juga sudah banyak yang diganti. Rencana ini kan menghadapi pandemi ini ya Pak ya, pasca lah ya, saya sebutnya pasca pandemi COVID-19. Kira-kira ada rencana apa ya, pembaruan atau inovasi supaya meramaikan kembali situs Marunda Rumah Si Pitung itu, kira-kira ada rencana? Ya, kalau dari Pemprovnya itu ada rencana nanti 2002 akan memperbaiki bangunan-bangunan pendukungnya yang sudah keropos. Tapi untuk kegiatan ininya, keseniannya itu nanti akan setelah pandemi, kegiatan yang budaya Betawi seperti dulu itu akan digiatkan lagi, dan juga nanti akan ada peragaan pembuatan ondel-ondel atau apa saja yang berhubungan dengan Betawi dan kebaharian begitu. Oh, oke. Ini adat Betawinya dan yang dimaksud dengan kebahariannya itu apa ya Pak ya? Ya, bisa diberikan gambaran kalau tidak? Sebelumnya memang Si Pitung dengan kebaharian tidak ada hubungannya, tapi karena ini dikelola oleh Museum Bahari, jadi mau tidak mau kita akan melibatkan unsur baharinya. Jadi di sini, karena dia di pinggir tepi pantai, dan yang berhubungan dengan bahari ya, personil di sini memperagakan cara membuat perahu dan jadi maksudnya dia di sini memberikan penjelasan juga bagaimana jadi nelayan. Betul, kayak seperti itu. Apa eduwisata seperti edukasi wisata. Jadi nelayan, bikin perahu, bikin jaring, kayak gitu ya. Oh, jadi itu sebagai tambahan. Sebagai tambahan, dan ada satu lagi nanti yang akan mungkin baru akan dilakukan di kegiatan membuat cukin batik khusus Rumah Pitung. Jadi motifnya motif orang-orang silat gitu. Oke. Terima kasih Bapak Sukma Wijaya. Sama-sama. Atas penerimaannya terhadap Explore Media. Ya. Demikian Sobat Explore. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa juga klik loncengnya Sobat Explore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Explore Media.